Sekian sedikit penjelasan sederhana dari saya mengenai pengangkatan sebuah negara serta syarat pengangkatan kepala negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Widyastuti, NIM 1902026102. Di sini membawakan materi mengenai tentang pengangkatan sebuah negara serta sedikit menyinggung mengenai tentang pengangkatan kepala negara. Langsung saja untuk penjelasan singkatnya mengenai sebuah negara. Negara dalam bahasa asing disebut staat dalam bahasa Belanda dan Jerman, dan disebut sebagai state dalam bahasa Inggris atau etat dalam bahasa Prancis. Istilah staat atau bisa disebut sebagai status. Secara etimologis, kata status itu dalam bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap. Dapat disimpulkan, negara dalam bahasa Inggris adalah tempat untuk menetap. Sedangkan kata negara mempunyai dua arti. Pertama yaitu negara adalah sebuah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Yang kedua adalah negara merupakan lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, menata, dan dengan demikian menguasai wilayah itu sendiri. Adapun dalam pandangan Islam, negara adalah suatu kehidupan berkelompok yang didirikan atas dasar fungsi manusia sebagai khilafah Allah untuk menjalankan amanahnya. Negara Islam atau Daulah Islamiyah merupakan kekuatan Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah yang dijadikan Islam untuk menerapkan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Untuk mendirikan suatu negara, diperlukan unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara itu sendiri adalah adanya sekelompok manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu. Kedua, berada dalam suatu wilayah tertentu. Ketiga, ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintah yang dibuatnya sendiri. Keempat, secara psikologis, merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, serta memiliki cita-cita yang sama. Pendirian sebuah negara menurut beberapa ulama yang ada di Indonesia. Yang pertama, menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mengenai pendirian sebuah negara Islam atau Daulah Islamiyah, beliau menggunakan teori kulturalistik atau Islam harus bertindak sebagai faktor komplementer untuk mengembangkan sistem sosiologi, ekonomi, dan politik, bukan sebagai faktor alternatif yang dapat membawa dampak disintegratif terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan. Sedangkan menurut Fazlur Rahman, salah satu ulama besar juga, menjelaskan bahwa mengenai konsep Islam tentang negara, memberikan definisi negara Islam secara fleksibel, tak begitu ketat dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, dalam sebuah negara pasti membutuhkan seorang pemimpin atau kepala negara. Mekanisme pengangkatan kepala negara yaitu ada dua cara. Yang pertama, seorang kepala negara mungkin diangkat melalui lembaga pemilih atau ahlul ahal wal ahak. Kedua, ia mungkin juga mengangkat melalui penunjukan kepala negara yang sedang berkuasa. Al-Mawardi menyebutkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi setiap anggota pemilih, yaitu satu, adil. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang dapat menentukan siapa yang layak menjadi kepala negara. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas dan sikap yang arif sehingga dapat memilih calon yang paling tepat untuk menjabat kepala negara dan yang paling mumpuni untuk menangani dan mengelola kepentingan umum. Dalam Islam itu meliputi satu, bersifat adil. Yang kedua,
Berpengetahuan. Ketiga, memiliki kemampuan mendengar, melihat, dan berbicara secara sempurna. Yang keempat, mempunyai kondisi fisik yang sehat. Yang kelima, memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum. Yang keenam, memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankan dari serangan musuh. Yang ketujuh, berasal dari keturunan Quraisy, atau yang terakhir ini merupakan menurut Al-Mawardi berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati umum.